Salam kenal Sobat Online. Saya David. Di 7 menit ke depan saya akan coba menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di masyarakat. Yang saya akan coba jelaskan skupnya adalah apakah keberhasilan manusia terjadi karena campur tangan Tuhan atau karena usaha manusia? Nah, mungkin pertanyaan ini sering dari Sobat Online ditanyakan juga. Nah, berikut beberapa penjelasan dari saya. Sedikit penjelasan secara filsafat tentang pertanyaan tersebut. Yang pertama, hakikat masalah filosofis. Dalam filsafat, masalah ini dikenal sebagai konflik antara kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia. Yang menjadi pertanyaan utamanya adalah, apakah Tuhan mengatur seluruh kejadian dalam hidup manusia? Jika ya, apakah manusia masih benar-benar bebas? Jika manusia bebas, apakah Tuhan masih berperan dalam keberhasilan manusia? Mungkin ini jadi pertanyaan juga. Masalah ini menjadi diskusi besar sejak zaman filsuf Yunani hingga filsuf modern seperti Aristoteles, Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, dan Jean Paul Sartre. Yang kedua, kerangka metafisika penyebab dalam filsafat untuk memahami hubungan Tuhan dan usaha manusia. Filsafat menggunakan teori 4 sebab Aristoteles, yaitu dari Aristoteles. Menurut teori ini, suatu peristiwa memiliki beberapa jenis penyebab. Yang pertama, penyebab material, bahan, atau kondisi dasar. Yang kedua, penyebab formal, struktur atau bentuk. Yang ketiga, penyebab efisien, agen yang melakukan tindakan. Yang keempat, penyebab final, tujuan atau maksud. Dalam konteks keberhasilan manusia, terdapat dua. Tujuan sering dipahami sebagai penyebab pertama atau first cause. Yang kedua, manusia adalah penyebab kedua, secondary cause. Artinya, keberhasilan bisa melibatkan dua level penyebab, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, pandangan determinan teologis. Pandangan pertama adalah determinisme teologis. Prinsip utama, semua kejadian di dunia telah ditentukan oleh kehendak Tuhan. Tokoh yang mendukung ide ini, Augustine of Hippo, John Calvin. Argumen filosofisnya, pertama, Tuhan bersifat maha tahu. Yang kedua, Tuhan mengetahui masa depan secara sempurna. Yang ketiga, jika masa depan sudah diketahui Tuhan, maka masa depan itu pasti terjadi. Kesimpulan, semua peristiwa termasuk keberhasilan manusia adalah bagian dari rencana Tuhan. Implikasinya, keberhasilan manusia dipahami sebagai anugerah, takdir, intervensi ilahi. Namun teori ini menghadapi kritik besar. Jika semua sudah ditentukan Tuhan, maka tanggung jawab manusia menjadi problematis. Kemudian pandangan yang selanjutnya yaitu pandangan liberalis atau free will. Pandangan kedua menekankan kebebasan manusia. Ini disebut liberalianisme atau free will. Tokoh pentingnya adalah Jean Paul Sartre, kemudian William James. Prinsip utamanya adalah manusia memiliki kemampuan untuk memilih, bertindak, menentukan nasibnya sendiri. Menurut Jean Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, manusia tidak bisa menyalahkan takdir atau Tuhan atas kehidupannya. Implikasinya, keberhasilan terjadi karena kerja keras, disiplin, keputusan pribadi. Tuhan tidak secara langsung menentukan hasil hidup manusia. Kemudian pandangan yang selanjutnya yaitu pandangan kompatibilisme. Pandangan ketiga mencoba menggabungkan kehendak Tuhan dengan kebebasan manusia. Ini disebut kompatibilisme. Tokoh pentingnya adalah Thomas Aquinas.
Prinsip utama dari pandangan ini adalah kehendak Tuhan dan kebebasan manusia tidak dipertentangkan. Tuhan bekerja sebagai penyebab utama, manusia bekerja sebagai penyebab sekunder. Contoh filosofisnya, seorang dokter menjadi sukses. Penyebabnya, Tuhan memberikan kehidupan dan kemampuan berpikir, lingkungan memberi pendidikan, dokter tersebut belajar dan bekerja keras. Keberhasilan muncul dari kombinasi faktor ilahi dan usaha manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah perspektif eksistensial dan religius. Filsafat eksistensial menekankan pengalaman personal manusia. Pemikirnya atau tokoh pentingnya adalah Søren Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, manusia harus berusaha secara maksimal, tetapi tidak memiliki hubungan eksistensial dengan Tuhan. Konsep ini sering disebut lompatan iman. Artinya, manusia bertindak dengan usaha rasional, tetapi pada akhirnya menyerahkan hasil kepada Tuhan. Yang ketujuh, analisis filosofis tentang keberhasilan. Secara filsafat, keberhasilan manusia biasanya dijelaskan melalui 3 lapisan sebab. Pertama, sebab ontologis. Tuhan memberikan kehidupan, kemampuan, dan potensi. Kemudian yang kedua, sebab psikologis. Manusia menggunakan motivasi, kehendak, usaha. Kemudian yang ketiga, sebab situasional. Faktor eksternal seperti kesepakatan, kondisi sosial, keberuntungan. Keberhasilan menurut dari interaksi semua faktor tersebut adalah sintesis filsafat modern. Banyak filsuf modern menyimpulkan bahwa hubungan Tuhan dan manusia bersifat kooperatif. Model ini sering disebut divine human cooperative. Prinsipnya Tuhan memberikan potensi dan peluang, manusia menggunakan kebebasan dan usaha. Hasil akhir muncul dari interaksi keduanya. Kesimpulan filosofis, secara filosofis ada 3 jawaban utama terhadap pertanyaan tersebut. Apakah kita berhasil karena Tuhan atau karena usaha kita? Yang pertama, determinisme teologis, keberhasilan ditentukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, libertarianisme, keberhasilan ditentukan oleh usaha manusia. Yang ketiga adalah kompatibilisme, keberhasilan adalah hasil interaksi Tuhan dan usaha manusia. Sebagian besar filsuf agama cenderung menerima pandangan ketiga. Kesimpulannya, secara metafisnya, Tuhan menyediakan kemungkinan dan potensi, sedangkan manusia mewujudkan melalui tindakan dan usaha. Dari penjelasan saya tersebut, bisa ditarik inti dari kesimpulan atau secara filsafat, keberhasilan manusia bukan hanya campur tangan Tuhan dan bukan hanya usaha manusia, tetapi kombinasi antara anugerah Tuhan, kebebasan, dan usaha manusia dalam dunia yang memiliki berbagai kondisi. Semoga penjelasan tadi bisa menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat online mengenai apakah keberhasilan manusia terjadi karena campur tangan Tuhan atau karena usaha manusia. Terima kasih.